Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Indonesia dan selamat siang Lintang di Melbourne, Australia. Senang sekali saya Arda Brian akan menemani kalian untuk belajar di negeri seberang. Yeay! Ada banyak, ada banyak penonton bayaran di sini, jadi tepuk tangannya semoga menular ke teman-teman semua. Program ini merupakan inisiatif Perpustakaan Bung Karno yang bertujuan menjadi wadah berbagi pengalaman studi di luar negeri. Mengapa ini penting? Karena Perpustakaan Bung Karno adalah lembaga yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran Bung Karno serta tokoh-tokoh bangsa. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh bangsa kita, founding fathers, founding mothers adalah kaum intelektual. Mereka adalah pembaca buku dan mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau teman-teman tadi sempat lihat video riwayat pendidikan Bung Karno sebenarnya punya mimpi untuk belajar di Belanda, tapi beliau tidak mendapatkan restunya dari ibunya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, Tan Malaka, kemudian Syahrir, Agus Salim, dan Maria Ulfa, itu mereka semua adalah lulusan-lulusan Belanda. Dan khusus untuk Maria Ulfa, dia merupakan perempuan pertama Indonesia yang kuliah di luar negeri. Nah, edisi perdana kali ini kami mengundang narasumber yang biasa di luar. Ya. Kenapa bisa biasa di luar? Anindita Lintang Pakuning Jati ini saya akan bacakan riwayat singkatnya ya, riwayat pendidikannya. Dia lahir di Kalimantan Barat, benar kan, luar Jawa, ya. Sampai SD, kemudian dia pindah ke Pekalongan, luar Kalimantan, ya. Kemudian dia jenjang SMP sempat di Pekalongan, kemudian SMA di Semarang. Satu alma mater dengan Ibu Sri Mulyani, luar biasa. Di SMA 3 Semarang. Selanjutnya di S1 dia satu alma mater dengan Bapak Roy Suryo di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya setelah lulus kuliah, hampir setahun kemudian dia lanjut studi di Master of Master of Art di Leicester, UK. Satu alma mater dengan Ngolo Kante. Baik, teman-teman mungkin penggemar bola jadi tahu Ngolo Kante itu siapa. Selanjutnya, setelah berhasil menempuh studi dengan mendapatkan predikat Best Overall Performance Student, dia akhirnya berkarir. Yang pertama, dia sempat bekerja di agensi iklan sebagai creative officer, kemudian juga sempat menjadi dosen praktisi di Unpar Bandung. Selanjutnya terakhir Aninita Lintang bekerja sebagai ASN, dia mengabdikan dirinya kepada negara sebagai ASN di Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Selanjutnya sekarang dia tugas belajar di Australia, tepatnya di University of Melbourne, mengambil jurusan Master of Public Policy and Management dengan beasiswa dari Australian Awards. Nah, mungkin kita bisa sapa-sapa Lintang dulu. Halo, Lintang. Halo Arda, Halo, halo. Apa kabar, halo. Lintang? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi di Indonesia, selamat siang dari Australia. Oh, ya. Udah makan siang di Australia? Alhamdulillah sudah. Sudah. Apakah harga beras di sana lebih tinggi daripada daging? Harga makanan di sini yang jelas lebih mahal dibanding Oh di sana. ya. Berarti kamu per hari ini udah berapa lama di Melbourne? Saya udah sampai di Melbourne dari 5 Januari 2025. 5 5 atau Januari 7? 2000. 7 Januari Oke. 2025. Sudah menyempatkan ke perpustakaan di sana? Oh, setiap hari saya ke Tiap perpus. hari. Setiap hari ke perpus. Apa Kalau bagusnya perpus di Melbourne? bagusnya perpus di Melbourne ada banyak perpus, Mas. Ah, Ada perpus yang dari kampus, itu ada beberapa perpus. Terus habis itu perpus-perpus dari kota, City of Melbourne juga banyak. hmm. Yang paling menyenangkan karena koleksi bukunya komplit, terus bisa diakses online. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita nggak perlu, belum bisa nih misalnya ke perpus, kita Hmm. bisa akses itu semuanya online. Terus juga
gratis tentu aja untuk apa namanya jadi member, aksesibel, koleksinya juga komplit, menyenangkan akses perpus di sini. Tapi apakah itu bisa diakses oleh masyarakat umum yang bukan mahasiswa di situ? Kalau untuk perpus kampus nggak bisa, setahu saya. Ah, Jadi aksesnya memang diberikan kalau kita jadi mahasiswa di kampus tersebut. Kalau yang kota juga butuh alamat sepertinya. Jadi kalau untuk masyarakat Melbourne itu bisa, tapi kalau yang luar Melbourne, saya kurang tahu sih kalau yang luar Melbourne bisa apa enggak. oke. Tapi butuh address soalnya. Hmm. Oke, baik Lintang, ini teman-teman, habis ini kita akan menyimak paparan atau cerita pengalaman menarik selama berkuliah di Inggris maupun Australia. Kemudian kita akan nanti membuka sesi diskusi setelah Lintang selesai menceritakan pengalamannya. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, punya unek-unek, punya curhatan, silahkan nanti disampaikan melalui chat dengan menyertakan nama dan domisili serta profesi. Nanti akan ada satu penanya yang terbaik yang mendapatkan hadiah dari Perpus Bung Karno dan ada satu penyaran terbaik. Nanti silahkan isi daftar hadir yang di-share ke panitia. Nanti ada kolom saran. Silahkan memberikan saran atau kritik dari program ini. Nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Apa panitia hadiahnya? Kambing. Wah, ngawur. Bukan bukan kambing karena kita di Perpus jadinya nanti akan ada buku spesial dari Perpus Bung Karno yang akan dikirimkan ke rumah kalian. Nah, sebelum itu saya akan mengantarkan Lintang dengan pantun. Oke, dan cakep ya teman-teman ya. Ya, Sekolah rakyat dapat TV Smart. cakep, Murid senang, guru pun riang. cakep. Cakep. Mari simak cerita yang hebat. Please welcome Anindita Lintang. Yeay. Terima kasih, Arda. Ya, Ini aku izin share share screen. screen ya ke teman-teman. Oke, Oke. Udah jelas kah ini? jelas-jelas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa diajak berkolaborasi sama rekan-rekan dari Perpustakaan Bung Karno. Makasih banget ini inisiatifnya seru dan menarik. Aku happy banget bisa sharing sama teman-teman sekalian. Hari ini aku mau sharing singkat. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut ngobrol soal pengalaman aku berkuliah di dua negara di luar negeri, mengambil master di Inggris dan juga di Australia. Sebelumnya, mungkin karena belum kenal ya, mungkin hanya satu, dua yang kenal. Jadi sebelumnya mohon izin perkenalan nih, saya adalah Anindita Lintang, biasanya dipanggilnya Lintang. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Australia Awards Indonesia Intake 2025 yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Master of Public Policy and Management University of Melbourne. Ini baru semester kedua, baru sampai di Australia bulan Januari, tapi sudah setengah jalan karena masa studi saya cuma 1,5 tahun di Australia. Di tahun 2017, 2018 saya berkesempatan untuk berkuliah S2 di University of Leicester, ambil MA Media and Advertising. Tadi Mas Arda udah singgung soal University of Leicester, itu satu kota di Inggris, posisinya di tengah Inggris. Kalau yang suka nonton bola, mungkin tahu ya ada klub bola yang tahun 2016 jadi juara Liga Inggris ya kalau nggak salah, Mas Arda. Saya agak lupa. Ya, betul. Saya dulu belajar media and advertising, kemudian setelah lulus, saya bekerja di beberapa agensi iklan yang ada di Jakarta, dan di tahun 2020, saya memilih untuk berganti karir, masuk ke pemerintahan menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara, dulu ditugaskan di Sekretariat Kabinet. Saat ini saya sedang dalam status tugas belajar. Jadi waktu diajak ngobrol sama teman-teman dari Perpustakaan Bung Karno dan diminta buat coba yuk kita share pengalaman studi di Inggris maupun di Australia gitu. Itu saya uh, mungkin yang bisa saya ceritakan adalah kenapa sih saya tuh dulu
bisa berkuliah di Inggris gitu ya. Dan kenapa kok mengambilnya media and advertising gitu. Sekarang ambilnya public policy and management. Jadi saya itu dulu waktu S1, teman-teman saya belajar ilmu komunikasi. S1-nya betul yang tadi Mas Arda sampaikan, ilmu komunikasi di UGM, satu alma mater sama Pak Roy Suryo. Itu saya waktu kuliah ambil konsentrasi komunikasi strategis. Di komunikasi strategis, saya belajar tentang advertising dan public relation. Waktu saya kuliah S1, saya ngerasa saya punya ketertarikan lebih ya di bidang periklanan gitu, di bidang advertising. Kemudian setelah lulus S1, saya bekerja di agensi iklan di Jakarta, dan ketika mendalami bidang periklanan, saya kepikiran, kayaknya saya pengen deh masuk ke dunia akademis di bidang keilmuan ilmu komunikasi atau advertising ini. Jadi di tahun 2016 saya mulai tuh cari-cari informasi gimana ya saya biar bisa berkuliah S2 agar saya nanti bisa shift ke akademik, tetapi saya ingin mencoba pengalaman berkuliah di luar negeri karena ya ingin mendapat pengalaman yang berbeda, kemudian yang ilmunya lebih komprehensif, yang kualitasnya kualitas world class university. Jadi saya berusaha untuk mencari peluang itu. Waktu 2016 saya cobalah itu daftar-daftar beberapa beasiswa kayak Chevening, saya daftar yang beasiswa ke Inggris, terus coba juga ke Swedia kali ya, belajar karena ilmu komunikasi di Swedia juga bagus. Saya daftar Swedish Institute, kemudian saya juga daftar Erasmus Mundus, saya juga daftar LPDP, tapi beasiswa-beasiswa itu ternyata saya masih belum rezekinya di tahun itu. Saya alhamdulillah ada rezeki untuk berangkat kuliah, tuition, sorry, living allowance-nya ditanggung sendiri, tetapi saya mendapatkan bantuan tuition fee dari kampus. Jadi University of Leicester itu punya skema beasiswa bantuan tuition fee gitu. Akhirnya saya berangkatlah ke Inggris untuk berkuliah di University of Leicester, mengambil jurusan MA Media and Advertising. Apa sih yang dipelajari di MA Media and Advertising di Leicester itu? Tentu saja, pertama fokus belajarnya ada di kajian media, periklanan, kemudian marketing. Jadi saya belajar bagaimana kita meriset pasar, bagaimana kita menyiapkan iklan, eksplorasi ide, kemudian secara teknis juga diajarin kalau misalnya bikin iklan video tuh kayak gimana sih, karena tugasnya bikin iklan gitu. Terus juga diajarin gimana sih sebenarnya, maaf, kita kalau mau mengolah pesan untuk disampaikan ke publik melalui iklan tuh seperti apa sih? Jadi saya waktu itu selama kurang lebih 1 tahun belajar fokus di bidang periklanan. Nah, kalau di Inggris itu durasinya rata-rata setiap kampus sama untuk level master itu selama 1 tahun. Dan untuk bisa lulus dari program master di Inggris, kita juga diwajibkan untuk mengerjakan tesis atau apa riset tugas akhir. Kebetulan waktu itu saya tesisnya mempelajari atau menganalisis tentang bagaimana sih muslimah atau kelompok Islam perempuan itu dipotret di dalam iklan. Itu saya ambil case study-nya iklannya iklan hijab. Jadi melihat gimana sih perempuan muslim di Indonesia digambarkan di dalam iklan hijab. Dan apa implikasinya untuk teman-teman muslimah. Waktu itu ada apa namanya dosen pembimbing, kemudian ada kelompok bimbingan skripsi gitu lah kalau waktu di Indonesia ya, ada kelompok bimbingan tesis, kelompok tertentu koran, ada yang dipotret di media sosial. Jadi rata-rata kita apa meneliti satu rumpun yang sama. Selain saya kuliah waktu di Leicester, saya juga join organisasi. Ada 2 organisasi yang saya ikutin waktu itu. Saya join di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Leicester, sama ada komunitas radio, radio PPI UK, namanya Rapid. Dulu saya join di 2 organisasi itu. Terus ya, alhamdulillah ya, waktu kuliah di UK sangat-sangat menyenangkan. Mungkin karena saya juga linear ya, dari S1-nya ilmu komunikasi, terus habis itu lanjut juga S2-nya advertising. Lumayan familiar sama topik-topik yang diajarkan di kampus, jadi benar-benar enjoy dan alhamdulillah hasilnya juga pada akhirnya baik.
Em, Kemarin saya waktu ngobrol ditanyain juga sih soal kuliah di sana apa yang paling berkesan gitu mata kuliahnya. Jadi ada satu mata kuliah yang unik kalau menurut saya dari cara dosennya mengajar. Nama mata kuliahnya Consumer Behavior atau apa? Kebiasaan konsumen. Kita belajar tentang bagaimana manusia dan kebiasaannya itu bisa ngedrive pilihan kita untuk membeli sesuatu. Tetapi yang unik itu dosen saya, jadi di pertemuan pertama, slide pertama dosen itu ada 4 pertanyaan, ada 4 soal gitu. Kemudian dosen bilang, 2 dari 4 pertanyaan ini akan jadi soal akhir. Silahkan temukan jawabannya sepanjang 1 semester. Jadi kita betul-betul 1 semester itu mikir bagaimana cara kita menjawab si 4 esai itu tanpa kita tahu mana yang dikeluarkan di ujian akhir. Nah, saat ujian akhir itu kita dikasih waktu 3 jam, kita ada 2 soal, tulis tangan, harus diselesaikan si jawaban atas pertanyaan itu. Dan betul, soal yang dikeluarkan itu merupakan 2 dari 4 soal yang tadi di awal. Itu pengalaman pertama saya kuliah di luar negeri, pengalaman pertama saya S2, terus juga pengalaman pertama saya dapet dosen yang kayak gitu cara ngajarnya. Jadi itu salah satu yang berkesan tuh dari belajar di Leicester. Terus mungkin banyak, saya sering sih dapat pertanyaan ini. Kan kamu sudah kuliah S2, terus kenapa kuliah S2 lagi untuk kedua kali? Gue bayangkan saya sering diajakin nanti habis ini apa S25 Ultra. Terlalu sering ngambil S kamu digituin. Itu saya juga waktu itu berpikir ya teman-teman, kayak kenapa saya perlu untuk berkuliah lagi? Sebenarnya ada 3 aspek atau 3 turning point-nya yang membuat saya berpikir saya sepertinya harus berkuliah lagi mengambil S2, bukan lanjut S3 gitu. Yang pertama karena saya memang memutuskan untuk berganti shifting karir. Jadi saya pribadi memiliki ketertarikan, punya goals yang menurut saya itu bisa difasilitasi dan disalurkan melalui pekerjaan sebagai pegawai negeri. Maka ketika ada kesempatan untuk menjadi pegawai negeri, waktu itu di tahun 2020, tahun anggaran 2019, tapi masuk 2020, itu ada kesempatan untuk jadi PNS, saya coba, alhamdulillahnya dapat. Nah, dengan bekal ilmu yang saya dapat di S1, komunikasi dan S2 advertising itu saya gunakan untuk adaptasi tuh dengan pekerjaan di bidang PNS. Seiring berjalannya waktu kok terasa ternyata walaupun saya sudah memiliki basic ilmu yang cukup solid untuk bidang komunikasi, tapi ternyata masih ada knowledge gap yang cukup besar bagi saya selama saya bekerja di pemerintahan, selama bekerja di public policy. Saya waktu itu ditugaskannya itu di bagian perencanaan dan keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan, tapi di bagian perencanaan. Jadi, saya belajar hal yang betul-betul beda gitu. Beda dengan mengelola rencana anggaran, yang mana itu saya zero knowledge tentang budget. Jadi saya terasa betul-betul oh ada gap yang harus saya isi untuk bisa kemudian punya skill yang baik sehingga kapasitas kerja saya bisa lebih bagus dan kinerjanya jadi lebih maksimal. Akhirnya di tahun 2023 waktu eh, kami sebagai PNS sudah diizinkan untuk berkuliah, saya coba untuk ngobrol sama pimpinan waktu itu. Boleh nggak ya kalau saya itu lanjut S2? Dicoba untuk dikomunikasikan ke pimpinan, alhamdulillah pimpinannya support. Saya seneng banget karena pimpinan saya di kantor itu kebetulan pimpinan yang mau untuk support anak buahnya untuk bisa lebih baik, bisa lebih pinter, itu kita selalu didukung dari kantor. Jadi di tahun 2023 saya mencoba untuk mendaftar beasiswa yang namanya beasiswa Australia Awards in Indonesia. Mungkin sudah ada yang tahu beasiswa AAS atau Australia Awards Scholarship ini beasiswa apa, tapi mungkin ada yang ya baru pertama kali dengar itu beasiswa apa sih Mbak? Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Australia melalui DFAT. Beasiswa ini sebenarnya ada 3 kategori, teman-teman. Ada tingkat, master, sama PhD. Tapi saya sendiri, tentu saja saya mengambil yang master, karena kan mau lanjut S2. Beasiswa masternya sendiri itu, AAS ada 3 skema. Jadi ada Australia Awards-nya,
itu yang saya gunakan. Kemudian ada LPDP Australia Awards, jadi kerjasama antara LPDP dengan Australia Awards, dan juga Split Site Master. Split Site Master ini 1 tahun di Indonesia, di kampus di Indonesia, 1 tahunnya lagi di kampus yang ada di Australia. Em, Beasiswa Australia Awards ini ditujukan untuk semua warga Indonesia yang sudah lulus S1, tapi dia punya sasaran kelompok-kelompok sasaran pemerataan. Jadi ada misalnya kayak perempuan dari kelompok rentan, kemudian penyandang disabilitas, sama teman-teman dari provinsi sasaran pemerataannya AAS. Untuk mendaftar beasiswa AAS, kita harus memiliki sertifikat bahasa Inggris, bentuknya bisa TOEFL, bisa IELTS, yang masih berlaku 2 tahun dari sebelum studinya dimulai. Tapi nanti pasti Australia Awards akan kasih tanggalnya gitu, maksimal tanggal berapa dikeluarkannya si apa namanya sertifikat TOEFL dan IELTS kita. Kemudian kita juga harus menjawab pertanyaan dalam bentuk esai singkat gitu tentang alasan kita, kenapa kita mau sekolah lagi, kemudian kita mau sekolahnya apa, mau belajar apa hal-hal yang sudah pernah kita lakukan dan berdampak, kemudian ada rencana apa, nanti setelah lulus ilmunya mau dipakai untuk apa, kita akan menerima pertanyaan, kayaknya 4 atau 5 pertanyaan, kemudian kita harus menjawabnya. Nah, beasiswanya ini, di sini saya tulis ada websitenya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa cek di websitenya australiaawards.indonesia.org itu yang untuk Indonesia. Di situ ada tuh PhD ada, master ada, infonya komplit. Nah, beasiswa ini tuh sebenarnya mencari orang yang seperti apa sih atau siapa sih orang yang kemudian menjadi sasaran dari AAS gitu. Ini saya ambil dari websitenya AAS sendiri sih. Untuk PhD itu eh, AAS katanya mencari pembuat kebijakan masa depan, pemengaruh kebijakan, peneliti, akademisi, dosen yang menonjol gitu, yang memang berprestasi. Sedangkan untuk master perspektifnya adalah agen perubahan, termasuk teman-teman dari kelompok sasaran pemerataan yang tadi disebutkan. Terus kalau di mendaftar beasiswa AS itu AAS tuh punya ini studi prioritas. Jadi dia punya bidang-bidang yang sedang menjadi prioritas dari Australia Awards. Kemudian bidang-bidangnya itu nanti akan ada sub bidang lagi. Nah, itu kita harus memilih bidang studi yang memang ada di dalam studi prioritasnya AS. Studi prioritas ini biasanya akan diupdate setiap tahun. Jadi tergantung trennya. Misalnya ketika saya 2023 mendaftar itu masih ada apa namanya hawa-hawa recovery dari COVID gitu. Tetapi 2024 itu temanya sudah berganti, sudah bergeser. Jadi kalau memang tertarik mendaftar beasiswa Australia Awards, saya sarankan untuk cek websitenya lagi, dipastikan apakah kita termasuk nih bidang studinya dengan bidang studi prioritas. Kemudian semua pendaftarannya AS ini dilakukan secara daring. Nanti ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan seleksi online. Jadi teman-teman akan mengisi form secara online, diisi semua data-data yang diminta, dokumen-dokumen yang diminta, semuanya di-attach. Kemudian kita akan menunggu hasil seleksi dari tim Joint Selection Team. Kalau misalnya kita lulus tahapan diundang untuk masuk ke tahap 2. Ada 2 tes di sana, tes wawancara dan tes IELTS. Kalau misalnya sudah punya sertifikat IELTS, jadi pada kasus saya dulu sudah punya sertifikat IELTS, maka tes IELTS-nya itu di, ditiadakan untuk saya. Jadi kayak di apa namanya? Saya dikasih bonus langsung lolos tes IELTS-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman daftarnya pakai TOEFL, maka nanti wajib untuk tes IELTS. Tapi tes IELTS yang pada tahap 2 ini akan dibayari sama AS. Jadi tenang aja, tidak perlu menabung terlalu banyak, alhamdulillah masih di KMAS untuk 1 kali tes. Nanti kalau sudah lulus, dinyatakan lulus wawancara, lulus IELTS, itu kita akan dibantu pendaftaran ke kampusnya oleh tim Australia Awards. Jadi kita tidak perlu mencari dulu, kita hanya lulus pada seleksi beasiswanya aja. Waktu wawancara itu pengalaman saya, menurut saya wawancara AS adalah salah satu wawancara beasiswa yang paling menyenangkan yang pernah saya alami. Jadi saya pernah
beberapa kali ikut interview beasiswa dan AS ini interviewnya super santai, tidak intimidatif, kemudian lebih kayak ngobrol, jadi lebih banyak didalami apa yang kita tulis di esai, itu akan dikonfirmasi terus didalami lagi. Kalau saya pribadi, banyak sekali porsi pertanyaan kenapa saya harus S2 lagi. Jadi interviewnya itu sangat singkat, teman-teman, kayak cuma 20 menit, kayak betul-betul tiba masuk, tek 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 gitu kayak semuanya cepat kemudian suasananya santai interviewernya to the point dan salah satu best experience untuk apa namanya mencari beasiswa. Terus kenapa saya memilih AS ini sebenarnya yang di slide ini yang saya tampilkan adalah benefit yang akan didapatkan award ketika awardee itu lulus tes AAS gitu. Jadi ketika kita dinyatakan lulus dan kita konfirmasi, kita akan mengikuti pre-departure training. Ini kalau ke pengalaman saya kemarin, pre-departure training ini di Bali selama 6 minggu. Durasinya itu ditentukan dari hasil tes IELTS-nya. Semakin tinggi tes IELTS-nya, itu akan semakin singkat durasinya, karena hanya perlu untuk kayak mengulang sedikit apa namanya academic writing-nya. Sedangkan ada untuk teman-teman yang mungkin perlu mengejar ketertinggalan skor, itu akan disediakan PDT yang lebih lama durasinya. Ada yang 8 weeks, 10 weeks, ada yang 6 bulan, kalau memang agak banyak yang harus dikejar. Dan itu semua ditanggung oleh tim AS. Kemudian kita dapat biaya perjalanan domestik dan luar negeri, jadi ke Australia, termasuk visanya, asuransinya, itu ditanggung sama AAS. Ini saya bicara dari perspektif yang single ya, yang berangkat. Kalau untuk keluarga mungkin perlu dicek lagi teman-teman apa saja yang akan didapat karena benefitnya agak sedikit beda dan saya pribadi tidak mengikuti. Tapi kalau yang single berangkat sendiri itu kita akan ditanggung visanya, asuransinya, tiketnya itu semua ditanggung. Termasuk misalnya kita domisilinya bukan di Jakarta atau bukan di Bali ya, yang jadi apa hub airportnya. Itu misalnya dari Blitar. Nah, Blitar ke Jakarta itu nanti akan ditanggung juga tiketnya. Terus kita nanti begitu sampai ke Australia juga akan mengikuti program Introductory Academic Program atau program pengenalan akademik. Ini kita selama 1 bulan kumpul sama penerima beasiswa AS dari negara lain juga. Kita akan ikut kayak kelas setiap hari untuk belajar budaya akademik, belajar tentang penulisan akademik, jadi belajar tentang budaya Australia juga. Ada main-mainnya, ada bikin videonya, ada banyak hal seru dan menurut saya pribadi ini sangat bermanfaat karena ternyata apa yang kita alami di IAP itu adalah apa yang kita alami ketika kita menulis tugas gitu. Jadi kita sudah mulai terbiasa. Untuk saya pribadi, walaupun berangkat ke Australia ini adalah bukan S2 pertama, saya udah punya pengalaman S2 di luar sebelumnya, tetapi jarak dari saya berangkat S2 pertama itu kan sudah 7 hampir 8 tahun ya. Jadi kayak mesinnya harus dipanasin lagi nih untuk bisa keep up sama dunia akademik. Dan IAP ini adalah salah satu media yang paling efektif buat saya bisa kemudian jadi otaknya panas lagi. Kemudian kita akan mendapatkan establishment allowance, itu biaya penempatan waktu kita pertama kali pindah. Jadi di awal itu untuk bayar rumah, kemudian beli barang untuk isi rumah itu biasanya kebutuhan finansialnya agak sedikit besar. Kita akan dapat establishment allowance dan tentu saja dikasih um, uang saku untuk biaya bulanan hidup di Australia. Juga ada juga penyesuaian yang wajar untuk penerima beasiswa dengan disabilitas. Nah, jadi AAS itu kan beasiswa yang inklusif, yang bisa didaftar juga dan diikuti dari teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin ada yang ketika sampai ke Australia butuh adjustment atau penyesuaian akomodasinya misalnya, atau kemudian dukungan akademik, atau membutuhkan alat-alat lain untuk membantu dan menunjang pembelajaran, itu bisa dikomunikasikan dengan pihak Australia Awards. Kita juga ada benefit yang lain, termasuk ada dedicated LO yang bisa kita tanya-tanya. Jadi di kampus saya ada satu tim dedicated LO yang akan jadi sumber informasi kami di Unimel. Ya, semua info terkait AAS itu ada di mereka dan semua info yang mau kita tanyain juga bisa ditanyain ke mereka.
Termasuk kita akan mendapatkan biaya perjalanan reuni keluarga kalau studinya 2 tahun atau lebih. Jadi yang masternya 2 tahun atau yang PhD itu bisa mendapatkan reuni keluarga. Jadi bisa pulang dulu ke Indonesia, temu sama keluarga. Selain benefit-benefit yang tadi, ini lebih ke alasan pribadi saya sih untuk kemudian mengapa saya mencoba memilih AS gitu, mencoba untuk mendaftar AS. Yang pertama karena AS beasiswa yang sangat inklusif, tidak ada batas usia, mau berapa kali pun didaftar juga bisa. Jadi beasiswanya sangat nyaman buat dicoba berkali-kali. Kok saya sendiri nyoba AS 2 kali, 2023 coba, gagal, 2024 coba lagi, baru keterima. Kemudian LOA saat mendaftar, karena semua pendaftarannya akan dibantu dari tim Australia Awards Indonesia. Jadi kita hanya perlu fokus untuk mendapatkan beasiswanya. Nanti untuk urusan kuliahnya kita akan ada step yang lain dan dibantu. Dan itu sangat mudah dibantu semua oleh tim Australia Awards. Kemudian di saat saya dulu mendaftar itu ada kategori Government of Indonesia atau PNS. Jadi menurut saya secara profiling uh, saya cocok dengan beasiswa ini karena buat saya pribadi kalau beasiswa itu mirip-mirip kayak mungkin ya, ini mirip-mirip kayak nyari jodoh. Jadi jodoh-jodohan ya, mana yang cocok sama kita, karakternya, kemudian apa yang dicari beasiswa, apa yang saya cari itu harus match. Kemudian gimana kita apa namanya profilingnya, apakah sesuai dengan yang dicari oleh beasiswa tersebut. Karena ada beasiswa yang misalnya mencari profesional yang harus sudah punya banyak pengalaman kerja, atau ada beasiswa yang kemudian cari um, figur atau orang-orang yang leadership-nya tinggi dan menonjol gitu. Jadi itu akan berbeda. Ada yang mencari orang-orang yang inklusif, orang-orang yang bisa membuat perubahan, ada beasiswa yang mencari orang-orang yang berprestasi misalnya. Jadi disesuaikan dengan kecocokan antara karakter kita sama apa yang dicari oleh beasiswanya. Kemudian juga karena Australia Awards itu punya banyak program untuk awardinya selama di Australia, yang kita bisa ngumpul sama awardee-awardee berjejaring dan setelah lulus juga yang saya tahu karena Australia Awards ini adalah salah satu beasiswa tertua yang kerjasama dengan Indonesia yang paling lama kerjasamanya jadi jaringan alumninya cenderung lebih solid lah makanya aim-nya nanti setelah lulus semoga bisa punya jaringan yang kuat yang nanti bisa bantu implementasi apa yang udah dipelajari di Australia. Australia saya belajar public policy management. Jadi karena tadi di awal saya bilang ternyata masih ada gap pengetahuan terutama di bidang policy. Jadi saya ambillah public policy and management di mana di sini belajar tentang proses pembuatan kebijakan, belajar bagaimana sih sebenarnya satu kebijakan itu satu isu bisa sampai ke meja pembuat kebijakan. Ternyata ada banyak caranya. Jadi bukan hanya belajar bagaimana caranya membuat kebijakan, tetapi bagaimana sebuah isu itu bisa kita buat menjadi sebuah kebijakan. Terus termasuk belajar ada tantangan apa sih di public policy yang era sekarang di negara lain itu seperti apa sih? Terutama karena saya pribadi dulu ditugaskannya di bagian perencanaan, jadi saya belajarnya budget, budget lagi, budget lagi, belajar tentang budget, belajar juga bikin kebijakan yang inklusif. Kayak misalnya salah satu tugas kuliah saya adalah kita diminta untuk membuat kebijakan untuk lansia. Jadi dibikin lebih inklusif matkul-matkulnya juga basisnya misalnya gender, environmental politics, dan salah satu mata kuliah yang paling saya suka selama 2 semester ini belajar itu namanya Public Consultation and Policy Negotiation. Itu mata kuliahnya seru banget karena saya waktu itu belajar bagaimana kita itu bisa membuka ruang partisipasi publik di dalam pembuatan kebijakan, supaya kebijakan yang kita buat itu nanti tidak kontraproduktif dengan kebutuhannya masyarakat, dengan kebutuhannya publik. Sebenarnya apa sih yang publik butuh? Apa sih permasalahannya? Jadi biar nanti kebijakannya bisa inline dan tidak terlalu banyak mendapat penolakan karena tidak sesuai gitu misalnya. Itu seru banget kelasnya karena ada praktek di kelas, ada reflection, kemudian juga dosennya juga seru, bisa bikin
transportasi jadi lebih hidup gitu. Terus salah satu hal yang kemudian membuat saya semakin mantep ya untuk milih kuliahnya di Australia itu karena kotanya sendiri, karena Melbourne-nya sendiri. Teman-teman, em, kalau pernah baca di banyak artikel dibilang bahwa Melbourne itu adalah the most livable city in the world, kota yang paling layak untuk hidup, paling nyaman untuk ditinggali karena bukan hanya Melbourne itu punya konektivitas yang bagus banget, jadi transportasi publiknya bagus, kemudian kotanya sendiri pun didesain dengan baik, jadi ketika kita tinggal di Melbourne itu kita bisa mendapatkan work-life balance yang oke lah. Jadi kotanya sendiri misalnya di dalam kota dari satu titik ke titik lain itu terkoneksi, baik itu jalan, kendaraannya ada tram, ada train, ada bus, kemudian jalanannya juga cenderung tidak terlalu macet. Ada sih macetnya sedikit-sedikit ada di jam apa pulang kantor gitu ada, tapi nggak terlalu parah. Kemudian kayak misalnya 30 menit dari kota naik kereta itu kita udah bisa langsung ke alam, lihat laut, lihat gunung, hiking. Jadi budayanya juga di sini sangat diverse, kotanya sendiri sangat hidup kan komunitasnya banyak. Jadi betul-betul menyenangkan untuk tinggal di Melbourne ini. Satu pengalaman yang berbeda. Kalau yang di Inggris saya kan tinggalnya di Leicester di kota yang lumayan kecil ya, jadi 3 jam dari London. Terus kotanya sangat multikultural kalau Leicester, tetapi tidak, tetapi beda beda apa ya? Multikulturalnya itu beda dengan Melbourne. Melbourne itu lebih lebih banyak orang, lebih beragam, lebih hidup kotanya. Jadi satu pengalaman yang sangat berbeda untuk tinggal di Melbourne ini. Juga kampus yang um, world class university-nya yang ranking bagus. Jadi semuanya terasa beda dan menyenangkan. Plus di Melbourne itu ada budaya ngopi yang semua kopinya tuh enak teman-teman kayak saya tuh di Indonesia kalau ngopi suka nggak tahan gitu kayak nggak bukan bukan fans beratnya kopi tapi di Melbourne saya ngopi terus kayak nggak deg-degan kalau ngopi di sini kayak rasa kopinya beda jadi kalau misalnya nanti berkesempatan kuliah atau tinggal di Melbourne pasti nanti bakalan suka juga sama kopinya Melbourne. Saya sering dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi, mendingan kuliah di Inggris apa mendingan kuliah di Australia gitu? Karena sudah merasakan yang baik di Inggris maupun di Australia, sebenarnya mana yang lebih enak, mana bedanya apa gitu. Paling sering pertanyaan adalah bedanya apa kuliah di Inggris sama di Australia. Em, Sebenarnya ini kan saya membandingkan berdasarkan pengalaman yang saya dapat berkuliah di Leicester dan berkuliah di Melbourne. Tapi mungkin yang saya bisa bagi secara umum ada perbedaan ini secara teknisnya. Jadi kalau di Inggris durasi kuliah master itu rata-rata 1 tahun. Jadi hampir semua itu 1 tahun. Mungkin ada ya jurusan yang tidak 1 tahun tapi jarang. Sedangkan kalau di Australia itu durasinya beda-beda tergantung jurusannya. Misalnya tempat saya Public Policy and Management itu ada yang 1 tahun, ada yang 1,5, ada yang 2 tahun. Saya pribadi yang 1,5. Ini bedanya di mana? Ini ketika jadi kampus akan melihat apakah kita itu punya apa namanya pengalaman pekerjaan maupun background pendidikan yang relevan apa tidak. Kalau misalnya ada, mungkin itu bisa memotong durasi. Tapi untuk kebijakan tidak, potong apa tidak itu sebenarnya ada di kampus. Kemudian ya kalau di Inggris itu dulu mata kuliahnya itu agak kayak paketan gitu. Jadi satu semester saya itu udah tahu akan mengambil mata kuliah apa, jadwalnya udah ada, kemudian saya dikasih kesempatan untuk pilih satu atau dua mata kuliah pilihan kayak opsional gitu. Harus diambil sih untuk memenuhi SKS ya. Tetapi saya diberi seingat saya hanya satu gitu pilihannya setiap semester untuk milih yang bebas mau ambil apa. Dan karena itu sudah diatur sistem mata kuliahnya kayak dalam tanda kutip paket, jadi sudah diatur jadwalnya dari kampus ini tidak akan nabrak sama ini, nanti ini ujiannya tanggal berapa, itu udah lebih jelas. Sedangkan kalau di Australia ini, pengalaman saya ini kayak lebih customized gitu. Jadi
kita bisa milih sendiri kita mau belajar apa. Misalnya teman-teman mau, aku mau fokus ke environmental politics, ya ambil mata kuliah yang tentang energi, tentang environment, tentang apa yang lainnya yang berkaitan sama bidang lingkungan gitu. Terus misalnya, oh saya pengennya kebijakan yang berbasis gender, itu bisa ambil mata kuliah itu. Jadi kita bisa mix and match mata kuliah, tetapi ya kita atur sendiri jadwalnya. Jadi kita hanya tahu misalnya nih, komunikasi politik itu di hari Senin jam 11. Terus environmental politik itu di hari Rabu jam 12. Nah, kita yang atur sendiri, kita mau kuliah di hari apa. Bahkan mata kuliahnya juga mulainya beda-beda. Ada mata kuliah yang dimulai di saat liburan, di winter holiday, summer holiday. Jadi kalau misalnya, ah saya nggak mau liburan, saya mau ngejar mata kuliah aja, kuliahlah, silakan. Atau ada mata kuliah yang mulainya di bulan Juli kemarin saya, tapi ada juga mata kuliah yang baru mulai September. Jadi kita bisa atur-atur sendiri, kira-kira kita mau kapan liburnya, kira-kira kita mau kapan mulainya. Kalau di Inggris itu dulu cenderung udah diaturin, sedangkan kalau di sini kita bisa atur-atur sendiri. Terus kalau mau lu di Inggris, saya dulu harus mengerjakan tesis, itu wajib waktu saya kuliah di sana, dan datang di bulan September, di Desember itu saya harus sudah tahu judul tesis saya apa. Jadi dari awal berangkat udah dipikir kira-kira mau di bidang apa, temanya apa. Sedangkan kalau di Australia ada 3 pilihan tugas akhir, disebutnya capstone project. Yang pertama ada mini tesis, ini bisa diambil kalau kita sudah mengambil mata kuliah riset dan ada minimal nilainya gitu. Jadi kalau nilainya segini gitu baru boleh ambil mini tesis. Kalau enggak, kita bisa magang atau internship. Kemudian yang terakhir kita bisa ikut namanya Professional Practice in Policy Research. Jadi kita kayak dapat project gitu dari kampus untuk dikerjakan kelompok. Kalau saya belum tahu karena ini baru akan saya ambil di semester depan, di tahun depan, nanti antara internship atau TPPR yang pilihan ketiga. Karena saya memang tidak mau mini tesis untuk Australia, untuk S2 yang di Australia. Kemudian di sini saya tulis ada benua sama apa namanya jarak ke Indonesia. Sebenarnya ini ya pengetahuan umum ya, tapi siapa tahu ini akan dijadikan pertimbangan karena yang satu itu posisinya di benua Eropa, jadi mungkin kebanyakan dari kita juga pengen eksplor Eropa yang lain, negara-negara yang lain itu bisa dilakukan kalau kita studi di Eropa, studi di Inggris. Sedangkan kalau di Australia ya kita ekspor Australianya atau mungkin kalau ekspor ekspor ke negara tetangga bisa ke New Zealand. Kemudian jarak perjalanan ketika saya dulu berkuliah 7 tahun yang lalu, saya sih oke-oke aja ya dengan 18 jam perjalanan ke negara itu gitu, ke Eropa. Saya fine-fine aja. Tapi ketika sekarang saya waktu mau S2 lagi, saya mulai mempertimbangkan jarak dengan keluarga karena ada kebutuhan pribadi untuk lebih dekat sama keluarga. Jadi saya ke Australia karena hanya 6 jam direct flight dari Jakarta, rasanya buat saya waktu itu waktu saya mengambil keputusan ini kayak ini rasanya yang paling pas karena jaraknya nggak terlalu jauh. Siapa tahu itu jadi pertimbangan dari teman-teman juga. Tadi udah yang bedanya, sekarang apa yang sama dari yang di Inggris sama yang di Australia. Karena kebetulan saya ke Inggris sama ke Australia itu tujuannya sama, yaitu untuk belajar. Jadi vibes-nya itu sama aja menurut saya. Yang karena mau belajar di luar negeri itu yang pertama kita harus mandiri di dalam belajar. Karena dosennya tidak akan kasih tahu kamu, kamu harus baca ini, kamu harus baca ini, kamu tidak akan serigid itu. Mereka akan kayak buat list required reading atau bacaan yang wajib kita baca untuk bisa memahami materi, sama ada recommended reading. Ada yang mereka rekomendasikan supaya kita bisa lebih mendalami materinya. Nah, itu akan ditaruh di kayak sistem online gitu, bisa kita lihat setiap sebelum kelas, kita harus baca itu supaya nanti di kelas kita udah siap. Jadi datang ke kelas harus udah siap karena nanti di kelas akan ada diskusi sama temen satu kelas. Kayak sering banget, misalnya kelasnya 2 jam, 1 jam pertama materi dari dosen, 1 jam berikutnya diskusi. Terus di Inggris dan di Australia ada sistem kuliah namanya lecture sama seminar. Lecture sama seminar itu sebenarnya sama-sama kuliah, tapi konsepnya beda. Kalau lecture itu dosennya
presentasi materi. Kalau seminar itu kita datang sudah membaca case study, terus nanti di kelas kita diskusi tentang case study itu. Jadi biasanya 1 minggu tuh ada lecture, ada seminar. Ada yang harinya dipisah, ada yang harinya digabung. Tapi intinya ada presentasi dosen, ada diskusi di kelas. Dan karena kita sedang kuliah, jadi ya baca-baca-baca, baca terus kerjaannya. Makanya saya juga sering ke perpus karena saya harus banyak baca. Kemudian kenapa saya harus banyak baca? Karena tugas-tugasnya adalah menulis. Dan kalau saya tidak punya pengetahuan, tidak akan ada yang bisa saya bagikan di dalam bentuk tulisan. Jadi saya harus banyak baca-baca-baca supaya bisa menulis, menulis, dan menulis. Dan di sini itu ada budaya berpikir kritis atau critical thinking. Jadi bukan hanya menuangkan apa yang sudah kita baca, tapi apa yang kita baca, kita baca, kita baca, kita analisis, dan kita kritisi. Kritisi itu bisa hanya membandingkan, bisa membandingkan kemudian menilai mana kurang, mana lebih, mana baik, mana buruk, bisa juga kasih saran. Jadi kita diajari untuk berpikir kritis. Dan di dua negara, baik di Inggris maupun di Australia, yang saya rasakan semuanya menghargai work-life balance. Jadi kita tidak bisa berharap dosen akan membalas email kita setelah jam 5 sore, atau kita akan di WA untuk bekerja di jam habis maghrib, jam 6 gitu. Di sini jarang, dan di Inggris juga waktu itu jarang ya. Jadi mau itu kerja part-time, kerja full-time, terus habis itu di kelas, kontak-kontak dengan dosen, itu mereka sangat menghargai kehidupan di luar pekerjaan juga. Dan di kedua negara, baik di Inggris maupun di Australia, itu punya komunitas Asia dan Indonesia yang besar. Jadi menurut saya orang Indonesia tidak perlu takut, mahasiswa Indonesia tidak perlu takut untuk belajar di Inggris maupun di Australia karena komunitasnya kuat di dua negara itu. Dengan adanya komunitas Asia dan Indonesia, satu paling tidak makanan cukup gampang untuk dapat yang rasanya cocok di lidah. Karena makanan-makanan Asia kan lumayan cocok ya sama sama lidah kita orang Indonesia. Jadi cukup mudah cari makanan. Kemudian kalau misalnya butuh support dari orang-orang yang budayanya sama, yang mungkin lebih memahami kita, itu komunitas satu negara, satu regional itu ada. Mungkin ada perbedaan yang jauh gitu kalau kita berteman dengan orang dari Eropa, orang dari Afrika, itu mungkin budayanya jomplang gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan sesama Asia kan lebih nyaman. Nah, itu kita tidak perlu takut karena komunitasnya sangat besar untuk Asia dan Indonesia. Jadi setelah cerita-cerita panjang tadi, mendingan kuliah di Inggris atau di Australia? Lebih enak mana kuliah di Inggris apa di Australia? Menurut saya depends dari kebutuhannya teman-teman mau kuliah di Inggris atau mau kuliah di Australia. Kalau buat saya, kuliah di Inggris dan di Australia sama-sama menyenangkan dan sama-sama challenging. Jadi kuliah, karena buat saya kuliah mau dimanapun di Indonesia, di Inggris, di Australia, di Amerika, yang namanya berkuliah sendiri itu sudah susah. Kuliah itu kan bukan kita hanya datang bengong-bengong terus kita dapat ijazah, kan tidak. Ada effort, ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan satu degree, untuk bisa mendapatkan satu gelar, apa namanya, untuk dapat ijazah itu. Dan itu kesulitannya beda-beda setiap orang. Misalnya ketika saya di Inggris 7 tahun yang lalu, mungkin kesulitan saya adalah adaptasi di awal, karena itu saya pertama kali ke luar negeri, saya pertama kali mengalami kuliah di luar negeri itu seperti apa, pertama kali nyampe, pertama kali tinggal di negara yang bahasanya berbeda. Kayak misalnya ini teman-teman saya pertama kali nyampe banget di London, di Birmingham, maaf, di Birmingham, saya mau beli kopi, terus orangnya ngomong ke saya, need a bag. Terus saya kayak, apa? Padahal saya berangkat IELTS kayaknya nggak kurang gitu kan. Tapi pas sampai di situ, need a bag. Saya kayak, ngomong apa? Sampai 3 kali saya bilang, sorry, sorry, sorry. Ternyata dia nanya, do you need a bag? Kamu butuh tas nggak? Oh, jadi itu kayak hal-hal yang kayak gitu itu yang waktu itu jadi tantangan saya. Karena saya nggak tahu orang Inggris juga aksennya cukup sulit dimengerti oleh orang-orang Inggris yang orang-orang yang bahasa Inggrisnya kayak saya. Jadi waktu itu lumayan sulit tuh untuk adaptasi. Terus rasanya di kelas dosen ngomong tuh kayak video YouTube
speednya 2 kali, nah, tapi nyata. Jadi tutut, cepet gitu rasanya. Oh, waktu itu kesulitannya ada di situ. Sedangkan sekarang kuliah di Australia, saya punya kesulitan yang lain. Ternyata saya ketika berganti, walaupun oh sudah kuliah di luar negeri, sudah pernah kuliah di Inggris sebelumnya, mungkin akan lebih mudah. Ternyata tidak. Ternyata saya mengalami kesulitan yang lain juga, tantangan yang lain. Saya harus shifting dari ilmu komunikasi ke public policy. Dan itu ada banyak sekali konsep-konsep baru yang harus saya baca, yang harus saya pelajari, dan itu membingungkan. Jadi kesulitannya atau tantangannya berbeda, tetapi dua-duanya sama-sama menyenangkan ya. Kalau buat saya pengalamannya, bedanya ya di Inggris kayak begini, di Australia kayak begini, apa yang dilihat mata juga beda, di Inggris bangunannya beda, arsitekturnya dengan di Australia, bahasanya orang Inggris sama Australia sama-sama Inggris tapi aksennya beda. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang seru dan challenging juga. Kalau kalau misalnya setelah ini, kayaknya pengen ya nyoba daftar beasiswa. Terus aku harus gimana ya, Tang? Mungkin saran dari saya adalah um, ada 3 hal yang harus didefinisikan dulu. Ada yang juga diamankan, apa ya? Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris. Karena kalau mendaftar beasiswanya untuk beasiswa ke luar negeri, bagaimanapun kita membutuhkan bahasa Inggris atau bahasa negara tersebut ya, pengantar negara tersebut. Misalnya mau kuliahnya di Korea ya, bahasa Korea mungkin, atau saya juga kurang tahu kalau di negara-negara lain, tapi paling tidak bahasa yang digunakan untuk pengantar perkuliahan. Karena berkuliahnya kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus tahu, bahkan bukan hanya berkuliah, mau beli beras ya, tadi, terus nggak ngomongnya bahasa Inggris kalau di dalam supermarket, di pasar juga ngomongnya bahasa Inggris, di mana-mana bahasa Inggris. Jadi secure kemampuan bahasa Inggris. Kalau misalnya ingin mencobanya AS, mungkin diamankan dulu untuk sertifikat TOEFL-nya misalnya, karena TOEFL kan lebih terjangkau dibandingkan IELTS. Paling tidak punya TOEFL yang memenuhi syarat untuk mendaftar AS sambil mempersiapkan untuk tes IELTS, karena tes IELTS juga tidak bisa dihindari, pasti ada. Jadi dipersiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian mungkin definisikan motivasinya bersekolah itu apa. Kenapa itu harus didefinisikan? Karena itu nanti akan ditanyakan. Jadi kalau kita sudah bisa mendefinisikan, sebenarnya kita kenapa butuh kuliah lagi, atau kenapa kita butuh kuliah di Australia, kenapa kita butuh kuliah di Inggris, kita jadi bisa mengartikulasikan dan bercerita lewat jawaban kita, jawaban aplikasi kita. Yang ketiga adalah jangan lupa cek persyaratannya. Saran dari saya kalau boleh jangan berpatokan pada kata lintang, kata arda, kata siapapun gitu, tapi cek di beasiswa di website resmi beasiswanya. Karena bisa jadi setiap tahun persyaratannya berganti, kemudian bisa jadi ada persyaratan yang ditambah, misalnya kayak 2023 AAS saya hanya perlu 1 surat rekomendasi. Tapi saat 2024 saya mendaftar, harus cari 2 surat rekomendasi. Jadi itu persyaratan baru yang kalau saya tidak baca websitenya, saya jadi kelewat sama apa namanya persyaratan itu. Dan persyaratan surat rekomendasi kan bukan persyaratan yang muncul dari dalam lemari gitu. Maksudnya di lemari saya tidak ada surat rekomendasi itu. Kalau ijazah mungkin ada di lemari, dilegalisir. Tapi kalau surat rekomendasi, saya kan harus menghubungi dosen, menghubungi pimpinan, komunikasi sama pimpinan. Jadi itu perlu dipersiapkan kan. Jadi silakan dicek-cek webnya, dipastikan kita bisa memenuhi persyaratannya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin maaf ya Mas Arda ini agak kepanjangan saya ngomongnya kayak tapi itu sih kalau dari saya sharingnya. Saya kembali ke Mas Arda kali ya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, tepuk tangan dulu. Menyenangkan sekali mendengarkan pengalaman dan cerita Lintang. Nggak apa-apa, melebihi jam. Enjoy, teman. Sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin Mas Jatmiko sudah merekap. Saudara Jatmiko selaku panitia pengelola chat group. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Bisa ya, dari Mbak Roh nih, Rohana Maria dari Universitas Adibuana. Iya. Panjang juga pertanyaan.
Dalam Ya, proses seleksi AS, berapa besar penekanan diberikan pada aspek kepemimpinan dan kontribusi sosial dibandingkan dengan capaian akademik? Bagaimana cara pelamar bisa menyeimbangkan keduanya dalam aplikasi? Apa kompetensi non-akademik yang paling sering membedakan kandidat yang berhasil lolos beasiswa AS dengan yang tidak? Apakah ya, ada contoh nyata dari alumni? Ya, silakan langsung dijawab dulu, Lintang. ya. Eh, Terima kasih, Mbak Rohana. Jadi, kalau saya, mungkin saya jawaban saya tidak akan bisa kayak 100% benar, karena saya bukan tim JST-nya, bukan tim Joint Bukan Selection, panitia ya? bukan orang AI-nya. Jadi, kan yang menentukan kita diterima apa tidak itu pertimbangannya dari tim seleksi ya, yang Ya, menilai apa namanya jawaban kita, menilai interview kita, apakah itu sesuai dengan apa yang mereka cari apa tidak itu kan dari timnya. Jadi jawaban pastinya apa sih yang dicari itu mungkin tidak bisa kita pastikan apa. Tetapi kalau misalnya saya pribadi, saya mungkin akan membandingkannya dengan pengalaman saat saya ditolak sama pengalaman saat saya ya, kemudian diterima gitu. Kalau misalnya ditanya seberapa besar penekanan diberikan pada aspek kepemimpinan dan kontribusi sosial dibanding capaian. Sepengalaman saya sih tidak meng-highlight capaian akademik ya. Saya juga hmm, capaian akademik itu tidak sama sekali tidak di-highlight di dalam apa namanya jawaban atas pertanyaannya, tapi memang kita mencantumkan CV waktu itu. Jadi mungkin bisa kelihatan capaian akademiknya seperti apa, terus track recordnya seperti apa, mungkin dari CV bisa dinilai dari tim seleksi. Tetapi banyak yang saya lihat juga dari teman-teman em, tidak tidak terlalu apa ya, kayak bukan yang akademiknya wah-wah banget gitu. Jadi akademiknya memang bagus, anak-anak AS rata-rata akademiknya memang sudah baik gitu, tetapi tidak yang harus oh kita IP-nya 4 untuk bisa dapat AAS gitu. Enggak sih, saya dari saya tahu juga enggak, AS enggak pernah kayak menekankan harus capaian akademiknya amazing gitu enggak. Tetapi memang kita diminta untuk bercerita soal apa hal yang pernah kita lakukan yang berkontribusi terhadap kelompok, terhadap lingkungan kita. Itu memang ada di pertanyaan. Jadi mungkin kontribusi hmm, sosial bisa diceritakan di situ. Kemudian apa kompetensi non akademik yang paling sering membedakan? Hilang pertanyaannya. Nah, ya, lolos dan tidak. Eh, Again, untuk yang lolos apa tidak, saya juga nggak tahu apa yang membedakan apa kompetensi non akademik. Tetapi pertanyaan yang waktu itu diajukan itu memang kita perlu untuk menceritakan apa yang kita perlu menceritakan bahwa kita ini bisa berdampak terhadap lingkungan kita. Kita pernah melakukan sesuatu yang kemudian hasilnya bisa dirasakan oleh lingkungan kita, yang kemudian bisa mengubah atau memperbaiki sesuatu. Jadi mungkin itu menjawab tidak ya? Semoga semoga menjawab Mbak Rohana. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya. Apakah ada ya. perbedaan? Sebentar, Mas Jatmiko. Tolong sabar dulu, Mas Jatmiko. Jadi, apakah ada perbedaan permintaan eh, di esainya, poin-poinnya ketika Lintang mencoba di kesempatan pertama dengan yang kedua? Enggak. Terkait, enggak, Waktu sama ya? waktu itu 2023 sama 2024 pertanyaannya sama Mas. Tapi Sama. jawabannya yang aku beda. Jadi Oh, waktu itu oke. aku lihat lagi kayak, oh ternyata Nah, setelah aku baca 2023 aku tuh tidak menjawab pertanyaannya. Yang oh, ditanya oke. apa, aku jawabnya apa gitu. Aku malah kayak Hmm. berandai-andai mengawang-awang ya, kayak filosofis gitu. Tapi terus saya sadar, bukan ditanyakan deh, jawabannya bukan ini ya. Udah, terus saya Hmm. ubah jawaban. Jadi pertanyaannya dari AAS-nya sama, jawaban saya yang saya ubah. Berarti yang kedua lebih clear gitu ya, secara Iya, jawaban. lebih Dan clear dan lebih apa namanya rasional. Jadi apa yang mau dilakukan tuh waktu itu lebih rasional kalau saya. ya, yang sekiranya kalau direalisasikan itu bakal lebih nyata daripada yang ngawang-ngawang sebelumnya itu Betul. ya. Ya, Oke. Lanjut Bung Jatmiko ke pertanyaan kedua. Ya, slide kedua. ini udah. Ya, dari Dani, teman Perpus Bung Karno sendiri.
Untuk ASN muda yang punya cita-cita melanjutkan studi di luar negeri, hal apa saja yang sebaiknya benar-benar disiapkan sejak jauh hari? Dua, sejauh mana kemampuan bahasa Inggris, bagaimana efektivitasnya untuk meningkatkannya sejak dini? Kan udah tua ya ini, bukan sejak dini. Secara efektif itu aja. Terus strategi yang paling efektif agar peluang lolosnya lebih besar. Oh, oke. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai ASN, kalau saran saya adalah em, komunikasikan dengan pimpinan apa niatan kita Hmm. untuk studi. Karena untuk AAS misalnya, itu kita ada persyaratan surat dari kantor yang jadi kita harus dapat surat izin dari kantor itu ada formatnya yang menyatakan bahwa betul ini orang ini adalah pegawai di kantor ini, dia sudah bekerja berapa tahun, kemudian kami dari kantor mengendorse dia untuk mendaftar. Gitu. Jadi kantor AAS itu juga ingin apa ya dapat data dukung yang menyatakan bahwa memang saya ini didukung oleh kantor untuk melanjutkan studi yang nantinya akan dapat izin gitu. Dan nanti kan kita kalau misalnya lulus dan berangkat itu harus mengurus izin dari kantor ya. Komunikasi dari awal itu menurut saya sih penting dengan pimpinan. Cara komunikasinya bagaimana, monggo disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan dan rekan-rekan yang lebih tahu bagaimana berkomunikasi sama pimpinannya masing-masing. Tapi saran saya harus disiapkan adalah komunikasi sama pimpinan supaya nanti kebutuhan administrasinya bisa lancar. Karena dari kantor kan dukungannya administrasi. Kemudian untuk bahasa Inggris, sejauh mana kemampuan bahasa Inggris harus dikuasai? Biasanya untuk kuliah baik di Inggris maupun di Australia, di negara yang pengantarnya adalah bahasa Inggris, ada minimal skor IELTS, kebanyakan itu 6,5 overallnya, dengan tidak ada skor yang di bawah 6. Hmm. Jadi bisa apa namanya bisa dikira-kira lah kira-kira 6,5 nggak ada yang di bawah 6. Terus cara paling efektif untuk meningkatkannya, yang paling efektif menurut saya langsung praktis, langsung latihan. Kalau misalnya ada alokasi finansial yang bisa mendukung untuk ikut kelas bahasa Inggris, itu boleh dicoba. Tetapi kalau misalnya tidak ada pun, menurut saya masih bisa karena sekarang banyak sekali apa namanya source belajar yang gratis yang ada di internet. Jadi bisa cari IELTS test practice atau apa namanya file IELTS test latihan-latihan terus speakingnya latihan lewat YouTube. Kemudian sekarang ada banyak AI yang bisa untuk latihan IELTS. Terus mungkin bisa dicek, siapa tahu di perpustakaan Bung Karno ada buku-buku belajar bahasa Inggris. Kan bisa Hmm. pinjem juga. Gratis kan ya, Mas Arda? Gratis, bahkan ada kelas bahasa Inggris tapi sementara buat SMP dulu. Ya. Oh, jadi mungkin bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Ya. Sumber ilmunya kan banyak, tidak harus les yang berbayar gitu. Jadi saran saya coba untuk cari-cari contoh soal IELTS. Terus satu yang buat saya sangat, apa ya, buat saya sangat mudah dalam tanda kutip untuk dilakukan adalah saya tuh biasanya kalau nonton film bahasa Inggris, saya pakai title bahasa Inggris. Jadi saya belajar Hmm. untuk listening sekaligus biar tahu, oh itu tuh ngomongnya itu tuh yang dia omongin ini. Jadi Hmm. tidak stressful karena kita nonton film, tapi kita juga belajar. Itu salah satu cara yang cukup mudah. Kalau lagu biasanya lirik tuh agak suka-suka yang bikin, jadi kadang kurang kurang sesuai sama bahasa Inggris. Tapi kalau film itu biasanya cocok untuk belajar. Jadi nonton film tapi pakai subtitle bahasa Inggris. Itu. Ada satu lagi ya untuk peluang. Strategi apa yang paling efektif? Hmm. Oke. Ini jaringan siapa yang... Sebentar. Bentar, kita chat dulu ke Lintang. Ah, iya. Halo, Lintang bisa mendengar saya? Nah, Ya, oke. Alhamdulillah putusnya cuma sedikit. Jadi, kalau banyak saya deg-degan. Tan- nggak Tadi apa-apa. pertanyaan yang ketiga dari Dani tadi, strategi biar lolosnya lebih besar.
Itu yang terputus ya. Ya. Oh, kalau saya tadi eh, apa namanya? Yang mungkin untuk jawaban pastinya itu dari panitia yang dari Hmm. AAS-nya gitu yang bisa menjawab yang efektif tuh gimana biar lolosnya lebih besar. Tapi mungkin yang bisa saya bagi secara teknis jangan sampai ada persyaratan yang tidak sesuai, Mas. Jadi Ya. persyaratan pasti akan di-kick duluan. Kemudian Hmm. eh, mungkin ya kalau bisa nambahin jawaban yang tadi, kalau misalnya apa namanya menjawab pertanyaan itu lebih to the point saja. Karena space menjawabnya pun sangat sedikit. Kalau AAS itu hanya, kalau tidak salah ya, 2.000 karakter. Jadi spasi Oh, titik itu kehitung. 2000 Makin karakter kayaknya paling berapa? 300 kata paling 300 Tiga berapa? paragraf gitu deh kayaknya. Ya, Jadi tapi ringkas, ya, padat, jelas. betul. Oke. Tapi kalau Lintang kemarin sebelum tes IELTS belajarnya lebih belajar mandiri atau juga ikut les? Eh, aku pernah ikut kelas. Oh, Nah, kelas. pernah ikut kelas online gitu. Jadi kan Hmm. sekarang banyak ya yang belajar IELTS online gitu. Oke. Aku pernah ikut kelas, tapi dari ikut kelas sampai tesnya cukup jauh jaraknya. Jadi aku Ya, belajar sendiri juga sebelum tes. oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Eh, Fahmi dari Perpusnas RI. Kapan waktu yang tepat bagi seorang PNS melanjutkan studi? Apakah sebagai menunggu naik pangkat? Kayaknya ini kalau yang teknis disesuaikan dengan peraturan BKN terkini. Oh Jadi, iya, dan disesuaikan ya, sama aturan kantornya masing-masing kali ya, ya. Mas. hmm. Kalau tadi kan di AAS tidak ada persyaratan batas usia. Betul. Nah, apakah ada persyaratan khusus ASN yang minimal kerjanya harus berapa tahun Minimal atau kerja berapa kerja tahun? di kantor itu berapa tahun? Nggak ada ya? Nggak ada, tapi ada persyaratan minta surat izin dari kantor. Nah, itu Ah, mungkin oke. mempengaruhi ya, karena kalau kita misalnya dari kantor aturannya harus 3 tahun misalnya, kemudian Hmm, kita belum 3 tahun ya kita nggak bisa dapat surat izinnya itu kan, hmm, nanti nggak bisa daftar. ya. Dan apalagi pesan untuk teman-teman yang masih CPNS, itu berjuanglah dulu jadi PNS ya. Jadi sembari sembari nanti belajar dulu, kemudian mungkin 2-3 tahun ke depan bisa lanjut. Tapi itu Oke, memang make sense Mas Arda, karena hmm. ketika kita akan mendaftar beasiswa, kita kan harus menjelaskan apa permasalahan yang mau kita selesaikan dengan Oh berkuliah. ya, Jadi ketika kita punya pengalaman yang lebih, misalnya hmm. sudah tahun, 3 tahun bekerja, kita sudah mulai bisa memetakan ada masalah apa sebenarnya di kantor yang bisa kita selesaikan dengan dukungan pendidikan. Jadi Yes, kalau betul. terlalu dini, mungkin kita belum bisa Ya. memetakan apa kebutuhannya. Nyicil belajar bahasa Inggris dulu sama menentukan studi yang tepat itu ya kira-kira. Oke, selanjutnya Nendis, nama yang tidak asing karena istri saya. Oh, Dia juga banyak gagalnya, sudah 7 kali gagal beasiswa, kayak Lintang lah tadi, kurang lebih. Alhamdulillah yang ke-8 lolos. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, yang membuat esaimu stand out sehingga bisa lolos ke tahap interview. Kemudian, nah ini yang kedua, paling yang pertama tadi sudah cukup terjawab ya. Dari ya. harus clear, tujuannya jelas, tidak ngawang-ngawang. Kemudian yang nomor kedua, nah ini keselarasan antara CV, pekerjaan, dan isai. Gimana Tang? Bisa menjelaskan? Em, kalau dilihat dari pattern teman-teman dan juga pengalaman aku, sepertinya sih tidak harus semuanya selaras ya, karena ada teman-teman yang misalnya backgroundnya apa, belajarnya apa, kayak misalnya saya ilmu komunikasi pendidikannya, terus habis itu Hmm, belajarnya public policy, tapi karena saya pekerjaannya di situ. Terus di esai saya bisa menjelaskan kenapa saya butuh untuk belajar lagi. Jadi bisa jadi keselarasannya itu dinilai dalam artian apakah antara pekerjaan kita, kemudian apa namanya rencana kita mau ya itu memang nyambung karena kalau kita misalnya saya belajar saya misalnya apa bagian perencanaan gitu.
sebagai PNS. Kemudian saya Hmm. mau S2 ambil film industri gitu kan Ya. kurang nyambung ya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu ya yang bisa dilihat keselarasannya. Tapi kalau misalnya saya S1-nya ilmu komunikasi atau S1-nya teman saya ada yang pendidikan bahasa Inggris, kemudian dia ambil S2-nya public health. Itu ya masih bisa karena ternyata Hmm. pekerjaan dia selama ini dia sudah sampai level manager untuk NGO di bidang public health. Ada keselarasan di bidang pekerjaan sama kenapa dia mau kuliah gitu yang bisa aku bagi. Oke, mungkin tambahannya adalah sebentar, Kak Jatmiko. Eh, jadi pas kemarin Lintang di interview AAS, itu apakah lebih mengulik isaimu atau pertanyaan lain, Lintang? Lebih mengulik esai, kemudian karena di esainya itu kan bahas alasan kenapa mau kuliah. Jadi waktu Hmm. interview lebih ditanya, emangnya ada masalah apa di kantor? Tapi Eh, bukan gosip gitu bukan ya. Masalah apa di kantor yang mau diselesaikan dengan hmm. berkuliah? Lebih banyak ngobrolin itu. Terus juga Ah, kalau aku ada pertanyaan karena oh kamu di CV-nya kan kelihatan ya udah pernah S2, kenapa mau S2 lagi? Jadi hmm. lebih banyak dikulik apa yang kita tulis di aplikasi sih, Mas. Pertanyaan apa yang di, di luar ekspektasimu, adakah? Ada. Jadi Ah, waktu interview ternyata aku ditanyai soal apa namanya? Current issue, isu ini. Jadi oh, aku kan tulis esainya tentang kebutuhanku sebagai PNS di bidang perencanaan ya. Terus ya. tiba di akhir sesi interviewernya salah satu nanya, bagaimana pendapat kamu tentang uh, the role of technology in supporting inclusivity? Hmm. Peran teknologi dalam mendukung inklusivitas. Inklusivitas, ya. Iya. Itu satu inclusivity itu tidak pernah ditanyakan tidak pernah saya tuliskan di esai, tapi jadi pertanyaan dan nggak apa-apa memang menanyakan isu-isu terkini. Jadi ya, ya sudah jawab saja. Oke. Kalau kalau nanti misalnya sudah lulus tahap satu, menurut saya fokus ke bisa lulus tahap satu dulu. Jadi fokus ke Hmm. buat esai yang memang bagus. Kalau nanti Ya. udah lulus satu, untuk persiapan ke interview baru mulai dibuat kita familiar sama isu-isu sekarang. Lagi apa sih di dunia ini yang sedang diobrolkan? Jadi kita nyambung juga kalau diajak ngobrol sama interviewernya. Oke, thank you. Sebelum kita geser ke pertanyaan berikutnya, mungkin Kak Jatmiko bisa mengirimkan link presensi di daftar hadir, biar teman-teman bisa sembari mengisi. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ian Iradatillah Mutarom, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Apakah besok AS juga melihat portofolio penelitian, pengalaman organisasi, prestasi? Jika pas sarjana itu nggak aktif-aktif banget, Hmm. itu gimana cara mendongkrak portofolio kita agar cukup di-highlight oleh panitia seleksi AS itu? Mhm. Menurut saya, jika S1 waktu sarjana tidak terlalu aktif di kampus, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita bisa bercerita, menarasikan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini itu adalah sesuatu yang penting untuk didukung dengan pendidikan. Jadi, Hmm. karena menurut saya pribadi ya ini, itu kalau esai beasiswa itu sebenarnya kan cara kita bercerita ke orang yang mau ngasih beasiswa bahwa saya ini layak untuk diberi beasiswa karena saya satu, dua, tiga, empat, lima. Itu ada pilihan masing-masing. Apakah mau bilang bahwa saya layak karena saya berprestasi, karena saya layak karena saya punya pengalaman organisasi, atau mungkin saya layak diberi beasiswa karena ada isu yang saya tangani yang penting untuk Indonesia dan harus diselesaikan. Namun saya masih memiliki kekurangan pengetahuan Hmm. di situ, sehingga saya harus dibantu. Itu kan juga bisa salah satu opsi Hmm. untuk meyakinkan Hmm. pemberi beasiswa. Jadi kalau buat saya, kalau misalnya teman-teman tidak terlalu aktif di kampus waktu S1, ya nggak apa-apa. S1 juga pengalaman beda-beda kan. Tidak aktifnya itu seperti apa, saya juga
berbeda-beda tiap orang, tapi yang penting ketika kita bercerita melalui pertanyaan, melalui jawaban esai, itu kita bisa convincing bahwa kita memang perlu buat berkuliah lagi. Oke, dan kiranya untuk masing-masing beasiswa punya punya cara tersendiri menggait penerima beasiswa ya. Ada yang memang mereka mencari orang-orang yang aktif sebelumnya, ada yang tidak begitu memperhatikan itu gitu ya. Ada kategori masing-masing setiap beasiswa ya Lintang ya. Iya, sepertinya kayak itu sih, Mas Arda, karena Hmm, eh, setiap beasiswa, lagi-lagi setiap beasiswa punya karakter atau personality yang dicari masing-masing, hmm, disesuaikan dengan beasiswanya. Mungkin ada yang lebih ke leadership, kayak ada beasiswa yang pertanyaannya spesifik tentang leadership gitu. hmm, Apa pengalaman memimpin atau menjadi kepemimpinan gitu. Tapi kalau kayak AHS tidak ditanyakan leadership seingat saya, tapi ditanyakannya lebih ke apa hal yang pernah kamu lakukan dan berdampak untuk lingkunganmu. Jadi beda-beda hmm. apa Berarti namanya. pintar-pintar menyamakan apa yang kita punya dengan profil kita dengan beasiswa itu sendiri ya. Iya, dan memang secara alami pun kita akan menemukan kecocokan dengan beasiswanya ya, dengan karakter Oh kita. ya. Tetapi memang kita harus punya effort lebih untuk membuat, oh mungkin kita sebenarnya cocok nih sama beasiswa ini, tetapi supaya kita lebih menonjol, kita framingnya dalam bercerita, dalam Hmm, presentasi dibuat sedikit lebih menarik gitu. oke. Lanjut, lanjut Miko. Ivana dari UB, lulusan UB dan berpengalaman jadi sales AI. eh, nah, bidang pemerintahan. Bagaimana Anda lihat profesional muda di bidang pemerintahan untuk tetap relevan, kemudian pengalaman studi dan kebijakan Australia apa yang bisa dikontribusikan di era otomatisasi atau digitalisasi saat ini, Lintang? Dari apa yang kamu dapatkan? Ya, ini menarik nih Mas, Hmm, karena eh, isu juga sampai ke isu yang diperbincangkan di dunia akademik karena hmm, kayak di tempat aku kuliah itu ada kita tuh larangan awalnya di semester-semester awal semester satu kemarin itu ada larangan menggunakan AI kan, chat GPT. ah, oke. Apa namanya? Itu salah satu hal yang berat nih buat dosen karena mahasiswanya semua pakai AI untuk membantu mengerjakan tugas. Padahal tugas itu kan harus original ya dari pemikiran. Hmm, Jadi itu cukup tricky di situ. Tetapi kampus juga menyadari kalau ya seluruh dunia juga pakai AI sekarang ya, di hmm, mana yang tidak pakai AI gitu kan. Jadi eh, kalau dari sisi aku sebagai mahasiswa sih dengan adanya AI aku pakai untuk membantu supaya belajarku bisa lebih efisien ya. Jadi aku pakai untuk belajar, tetapi untuk assignment ya tetap harus dipertanggungjawabkan sendiri ya. Jadi pakai pemikiran otakku sendiri gimana logiknya dalam menjawab pertanyaan gitu. Mungkin kalau untuk nanti aplikasi di pekerjaan karena aku belum selesai kuliah ya belum tahu juga nanti akan seperti apa di bidang apa diaplikasikannya. Tapi dari pengalaman aku ya kita bisa gunakan AI untuk support eh, kerja kita supaya lebih efisien. Gimana kita bisa gaining data yang lebih komprehensif, gaining data dengan lebih cepat, tapi kita tidak boleh melupakan human role-nya. Saya dicek lagi hmm. segalanya itu karena AI memang intelijen, tapi sometimes intelijensi itu bisa ada miss-nya. Jadi harus di cross check ulang lagi. Terus apa lagi tadi Mungkin ada pertanyaannya? kebijakan kota Melbourne yang bisa jadi inspirasi untuk diterapkan di Indonesia mungkin Lintang atau Oh, di mungkin pekerjaanmu ke depan. kalau untuk kerjaanku ke depan nggak ini yo kompleks yo. Hmm. Kalau Ya. untuk migrasi untuk Indonesia, salah satu hal yang dipelajari itu dengan tinggal di Melbourne sendiri, menurutku itu sudah Hmm. inspirasi kita sebagai orang Indonesia untuk menjadi eh, kehidupan yang layak, livable city tadi yang aku Hmm. bilang. Bahwa ternyata itu kalau misalnya
ketika lihat orang Melbourne itu suka banget pagi-pagi itu terus kerja tuh ya mulai jam 8 selesai jam 5. Lebih Hmm. mereka menghargai kehidupan setelah bekerja. Sedangkan kalau di pengalaman di Indonesia mungkin karena apa traffic jalanannya tinggi jadi berangkat harus jam 5 atau mungkin Hmm. harus pulang itu masih bawa banyak pekerjaan kadang-kadang ketika load kerjanya terlalu banyak gitu. Itu aku tidak melihat itu di sini gitu. Jadi itu salah satu hal yang kemudian oh ternyata untuk hidup layak itu tuh kita berhak. Ternyata udara bersih itu kita berhak atas udara bersih Hmm. ini. Ternyata duduk sambil baca buku itu hal yang bukan malas. Itu memang ya hidup seperti itu, belajar, makan, berinteraksi, berdiskusi. Ternyata menikmati budaya itu ya bagian dari kita berkehidupan. Jadi untuk bisa mencapai itu berarti kita harus bisa membuat infrastruktur pendukungnya biar lebih efektif. Misalnya untuk gimana orang kok bisa kerja lebih efektif ya karena mungkin mereka tidak menghabiskan banyak waktu di jalan karena Ya. public transportasinya sudah baik, keretanya, bisnya, tramnya semua terhubung. Hmm. Kemudian bagaimana bisa mereka punya work-life balance yang bagus? Ya karena ruang-ruang publiknya dibuka untuk masyarakat. Duduk di pinggir jalan, di Hmm. taman-taman. Kemudian bagaimana kok mereka bisa literasinya bagus? Ya, di fasilitas tadi, perpustakaan banyak, dibuka sampai malam. Kemudian Hmm. bukan hanya sekedar menyediakan buku saja, tapi dibuat sangat nyaman. Bisa orang ke situ, di setiap perpus ada pojok untuk kids, ada apa? Pojok anak-anak. Dari kecil sudah dikenalkan dengan buku, sudah dibawa dekat dengan literasi, makanya masyarakatnya jadi tertarik buat baca buku. Itu hal-hal dari keseharian kayak gitu yang menurut aku justru oh, dengan tinggal di Melbourne saja sudah belajar banyak untuk dibawa ke Indonesia. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini mau tanya Zoom ini ada rekamannya kah? Oke. Sekarang kita rekam. Santai. Ya, nanti kita share ke YouTube Perpustakaan Bung Karno beberapa hari ke depan paling ya. Ya, kita jadwalkan dulu. Tambahan pertanyaan dari aku Lintang Ya, terkait tadi boleh. kan kamu ada mata kuliah yang favorit di Melbourne. Ya, Diajari nggak sih bagaimana meriset publik agar kita benar-benar tahu kebutuhannya apa sehingga kebijakannya bisa relate gitu. Itu sih risetnya ya. terutama. Hmm. Eh, diajarin dan Hmm. itu dalam bentuk beberapa mata kuliah. Misalnya yang Hmm. tadi yang paling favorit aku tuh public consultation itu salah satu cara untuk tahu kebijakan apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan sama masyarakat. Karena Hmm. kita diajarin bagaimana sih mengumpulkan aspirasi, caranya ada apa aja. Oh, ternyata dari yang paling sederhana misalnya polling, misalnya Oh. survei, atau mungkin kita ada bikin FGD, bikin citizen jury, ada banyak cara ternyata untuk mengumpulkan aspirasi publik, apa yang sebenarnya dibutuhkan sama publik. Terus juga kita diajarin kalau bikin policy brief itu misalnya di bagian apa kenapa ini jadi masalah. Nah, itu kita kan harus banyak banyak data, kita selalu pakai Ya. data yang real untuk membuat rekomendasi kebijakan. Itu salah satu caranya kan itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan apa yang sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat. Jadi banyak diajarin bagaimana caranya Dan ngumpulin. sepertinya bakal sangat bermanfaat untuk diterapkan di pekerjaanmu ke depan ya. Iya, semoga sih Hmm. iya ya, tapi menurutku memang bisa dimanfaatkannya gimana. Baik Hmm. itu internal, maksudnya untuk organisasi, misalnya aku di level internal ya karena em, perencanaan anggarannya untuk internal KL ku itu mungkin Hmm. bisa cara untuk mengumpulkan aspirasi. Tapi mungkin kalau dibawa ke pelayanan publik kayak Mas Sarda di Perpus, mungkin jadi bisa Ya. tahu sebenarnya sesimpel apa sih sebenarnya isu yang sedang disukai atau isu yang Sugai. penting apa yang untuk publik perlu untuk ketahui, buku apa yang paling disukain sebenarnya, mungkin hal kayak Hmm. gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi. IELTS di Melbourne, Universitas Melbourne berapa ya sekarang standarnya? Untuk Kalau sektor sosial berapa, yang STEM berapa? kalau
angka pastinya harus cek di jurusannya masing-masing, Mbak. Oh, tiap Tapi jurusan. kalau saya di MPPM itu 6,5. Hmm, Apa? 6,5 dan tidak boleh ada nilai di bawah Di bawah 6. 6, 6. Oke. Baik, kita kejar 6,5 itu ya, teman-teman. Bisa, bisa. 6,5. Oke. Dan mungkin ini kita cukupkan, Lintang. Mungkin kita akan berdiskusi banyak di luar forum ini. Dan bagi teman-teman yang misal ada pertanyaan spesifik ke Lintang, bisa follow Instagramnya di Tang Lintang ya. TANC Iya. Lintang. Itu di di apa postingannya Perpus Bung Karno sudah ada ngetek Lintang, bisa silahkan DM kalau mau tanya-tanya. Dan untuk nanti penanya terbaik dan penyiaran terbaik akan disampaikan lewat story-nya Perpus Bung Karno nanti sore. Jadi nanti yang terbaik akan mendapatkan buku dari Perpustakaan Bung Karno. Mungkin Lintang ada Ya, sama rekomendasi buku dulu yang bisa dibaca teman-teman? rekomendasi buku. Hmm, Ada. oke. Anu ya, tak cek. Jadi takut salah. Oke. Oh, ada buku, aku salah satu buku yang aku suka itu ditulis Hemin Sunim, Min biksu Sulim. Hmm, Korea, dari Korea. Salah satu judul yang aku baca itu Love for Imperfect Things. thanks. Ya, Hmm. Itu how kira-kira menceritakan apa itu? itu kan judulnya Love for Imperfect Things, How to Hmm. Accept Yourself in the World Striving for Perfection. Jadi Oh, waktu baca buku lebih ke menenangkan diriku karena oh kita tuh tidak perlu sempurna yang gimana-gimana banget. Jadi bagaimana kita bisa menerima diri kita, memanfaatkan apa yang kita punya instead of mengejar kesempurnaan di dalam dunia ini. Itu oke. rekomendasi untuk dibaca. Santai bacaannya bahasa Inggris. Yang aku baca bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu yang sulit, tapi Hmm. kayaknya ada versi bahasa Indonesianya juga. Ya, versi bahasa Indonesianya bisa dipinjam di Perpustakaan Bung Karno. Dan Oh, mungkin di aplikasi Ipusnas mungkin silahkan teman-teman cek. Jadi walaupun tadi kita tidak harus sempurna, cuma untuk mengejar beasiswa kita harus me- menyampai sampai di standar IELTS tertentu dan dengan isai-isai yang clear dan jelas. Dan teman-teman Lintang juga memperoleh beasiswa dengan banyak perjuangan, eh, beberapa kali gagal dan banyak juga termasuk istri saya sendiri banyak gagalnya. Jadi tetap semangat untuk mencari beasiswa dan teman-teman yang masih belajar bahasa Inggris seperti saya, bahasa Inggrisnya jelek-jelek saja belum ya. Jadi tetap harus semangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Terima kasih Lintang atas kesempatannya, sudah sharing-sharing 1,5 jam dengan teman-teman semua. Semoga dilancarkan semuanya, dilancarkan kuliahnya, tugas akhirnya, jodohnya juga. amin, amin. Amin. Dan teman-teman mari kita tutup dengan foto bersama. Semoga yang videonya terbuka, kita doakan lancar rezekinya, lancar jodohnya, lancar kuliahnya. Mari kita buka dan foto bersama-sama. Akan dihitung sebentar, masih mungkin beberapa teman, ya kita tunggu kemunculan video. Oke, senyum terbaik. Satu, dua, tiga. Salam literasi. Begini ya Lintang, salam literasi. Oke, Ini, iya, oke. Salam literasi. Untuk halaman pertama sudah, halaman kedua silahkan teman-teman. Bisa digeser-geser, di screenshot. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Teman-teman yang belum isi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir di kolom chat. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di bulan depan dengan narasumber. Kalau bulan depan rencananya dari Belgia, jadi sharing-sharing bekerja dan berkarir di Belgia. Oke. Terima kasih lagi sekali lagi Lintang. Eh, sama-sama terima kasih teman-teman ya, di Bus Bung besok Karno. kalau besok kalau Ya, sudah mungkin tugas akhirnya sudah
mau selesai, mau sidang bisa kita zoom-kan. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Saya akan tutup dengan pesan-pesan dari Bung Karno. Mana ya pesannya tadi ya? Nah, saya sudah mencatat tadi. Oke, pesan dari Bung Karno yang disampaikan saat beliau pidato ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UGM tahun 1951. Begini pesannya, pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Sekian dari saya, Arda Brian Karisma bersama seluruh tim dari Perpustakaan Bung Karno. Sampai jumpa di Belajar di Negeri Seberang berikutnya. Oke, terima kasih.